Merdeka belajar, langkahku pasti menginspirasi, membangun mimpi. Setiap siswa bintang yang berseri, bersama maju, gapai prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Umi kali ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Har, secara fisik ini baik, akan tetapi pikirannya ini agak ruwet. Wah, ada pikiran yang agak ruwet nggih Bu. Misalnya kalau kita adakan diskusi dan juga ngobrol santai dulu, bagaimana Bu Umi? Apakah ada waktu dan juga kesempatan? Oh, bisa Pak Har, Alhamdulillah kalau diajak ngobrol-ngobrol, diskusi, insya Allah saya menyambut dengan baik. Nggih Bu, alhamdulillah demi tercapainya kebaikan bersama dalam bidang pendidikan khususnya di sekolah yang kita lakukan kali ini. Kira-kira apa yang menjadi keresahan dan juga kerisauan dari Bu Umi? Monggo Bu, silakan diceritakan. Begini Pak, saya kan ngajar di kelas 8. Kebetulan ini ada salah satu kelas yang kemampuan kognitifnya ini agak low. Nah, di sini nih saya tuh bingung bagaimana caranya agar anak-anak ini waktu pembelajaran itu bisa memperhatikan saya. Selain itu, aktif dalam pembelajaran serta anak-anak mudah untuk memahami apa yang nantinya akan saya jelaskan. Demikian ya Bu ya. Berarti Oke. yang membuat hati Bu Umi agak risau ada kelas dengan tingkat kognitif yang agak low, kemudian ingin meningkatkan taraf intelektualitas dan juga ingin menjadikan pembelajaran di kelas dengan lebih aktif. Begitu ya Bu Umi ya. Nggih, betul. Nah, dari gambaran kondisi tersebut Bu Umi, kira-kira Oke. Bu Umi ingin mencapai tujuan yang ideal seperti apa? Monggo bisa diceritakan lagi Bu Umi. Saya itu menginginkan murid saya itu aktif di kelas saat pembelajaran. Jadi dia itu bertanya saat ada kesulitan, memberi tanggapan saat saya bertanya. Selain itu juga bisa berkolaborasi yang baik dengan sesama temannya. Seperti itu, Demikian. Kak. Iya Bu, demikian nggih berarti. Jadi pada saat ada pembelajaran di kelas lebih aktif, bertanya kepada gurunya, kemudian dengan sesama teman juga saling berkolaborasi aktif. Nah, untuk tujuan ideal yang Ibu Umi gambarkan nampaknya sangat bagus ya Bu ya. Nggih. Nggih. Kira-kira Bu, untuk mencapai tujuan ideal yang seperti itu bagusnya. Nah, apa langkah-langkah yang akan Bu Umi lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Monggo. Kira-kira apa ya, Pak ya? Apa mungkin iya saya harus ini mungkin ya berkonsultasi dengan guru matematika yang mengajar di kelas 7 dulu. Bagaimana kemampuan anak-anak dalam matematika. Terus setelah itu saya juga merancang pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan mereka. Selain itu pembelajarannya juga harus interaktif, mungkin bisa jadi dengan menggunakan lebih dari satu media pembelajaran. Ini itu Hmm, Bapak. Demikian ya Bu ya. Berarti J. langkah-langkah yang ingin Bu Umi lakukan ada yang mulai berkolaborasi dengan rekan sejawat, sesama guru mata pelajaran matematika, dan seterusnya itu tadi nggih Bu nggih. Misalnya Bu, dari beberapa langkah yang sudah Bu Umi sebutkan tadi, yang menjadi Ya. langkah prioritas yang ingin Bu Umi lakukan atau capai terlebih dahulu. Yang mana nggih Bu nggih? Prioritas saya ya ini mungkin ya merancang pembelajarannya.
Mereka Hmm. pembelajaran yang interaktif, eh, yang bisa merespon siswa agar dia itu aktif, bisa jadi menggunakan lebih dari satu media pembelajaran, misalkan PPT, video, dan alat peraga. Mungkin Hmm. itu ya Pak ya. Nggih Bu, berarti demikian nggih Bu nggih. Untuk langkah Ya. prioritas yang paling Ibu dahulukan adalah merancang pembelajaran yang sangat menarik dan menyenangkan untuk dilaksanakan di dalam kelas tersebut ya Bu ya. Iya. Nah, selanjutnya adalah komitmen dari Bu Umi untuk menjaga dan juga mencapai dari tujuan ideal tersebut. Kira-kira apa saja ya Bu Umi ya? Monggo, silakan diceritakan. Ya, komitmen saya dengan pembelajaran yang menyenangkan itu murid akan lebih aktif dalam pembelajaran, bisa berkomunikasi yang aktif, percaya diri, berkolaborasi dengan teman, bisa mereka menuangkan ide kreatifnya. Ini tuh Bapak. Demikian ya Bu ya untuk komitmen dari Bu Umi dalam mencapai tujuan ideal tersebut. Nah, sekarang Bu Umi, eh, apa kira-kira yang menjadi hambatan dari Bu Umi untuk melakukan langkah-langkah tersebut Bu Umi? Hambatan saya ya itu mungkin karena ada beberapa macam pembelajaran ya yang pilihan metode pembelajaran. Nah ini untuk memilih memilih metode pembelajaran yang sangat sesuai dengan kemampuan mereka, itu mungkin hambatan saya. Berarti hambatannya adalah memilih metode yang paling sesuai diterapkan di dalam kelas tersebut ya Bu Umi ya. Nggih. Dan berikutnya adalah kira-kira apa dan siapa yang ingin Bu Umi eh, mendapatkan bantuan dalam menjaga komitmen untuk menerapkan langkah-langkah tersebut Bu Umi. Eh, jadi untuk bantuan otomatis ini saya harus minta bantuan dari teman sejawat untuk bisa saling berdiskusi terkait pembelajaran yang paling cocok dengan kemampuan mereka itu seperti apa. Jadi saling berdiskusi. Terus yang kedua, mungkin saya juga butuh bantuan dari pihak sarana gitu terkait pengecekan LCD, soalnya nanti kita butuh untuk menayangkan PPT, video, terus mengecek juga alat peraga yang dibutuhkan. Itu seperti itu, Bapak. Demikian Bu Nge untuk Oke. bantuan yang ingin Bu Umi dapatkan. Nah, alhamdulillah Bu, mulai dari awal sampai akhir nampaknya gambaran dari cerita yang Bu Umi sampaikan sudah mendapatkan langkah dan juga solusi yang akan dilakukan. Lalu bagaimana Bu Umi sekarang perasaannya setelah dapat melakukan diskusi dan juga ngobrol santai dengan saya? Alhamdulillah Pak, ini pikiran saya sudah tidak ruwet lagi. Perasaan saya jauh lebih tenang ini, jadi saya bisa merencanakan dan juga nantinya akan saya terapkan apa yang sudah kita obrolkan tadi. Iya, Bu Umi. Nampaknya semuanya alhamdulillah sudah terselesaikan ya Bu Umi dan Oke. semakin cepat dilakukan langkah-langkah dan juga komitmen, insya Allah hasil yang baik juga akan segera dirasakan juga, nggih Bu Umi. Amin. Nggih. Untuk kali ini nampaknya cukup dulu Bu Umi. Mungkin bisa kita sambung di lain waktu dan juga kesempatan. Terima kasih Bu Umi atas kesempatan diskusi dan juga ngobrol santainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih juga Pak Har. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh.
Assalamualaikum Pak Hartoyo. Bagaimana kabarnya Pak? Nggih Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, saya dalam keadaan baik. Cuma ada beberapa kecemasan dan juga kerisauan yang akhir-akhir ini saya rasakan Bu. Begitu. Gimana Pak kalau misalkan kita ngobrol-ngobrol sambil minum teh terlebih dahulu? Barangkali saya bisa membantu mengatasi masalah Pak Hartoyo. Oh iya Bu, monggo silahkan dengan senang hati. Monggo kita lakukan diskusinya Bu. Ya, begini. Tadi saya sempat dengar nih kalau Pak Hartoyo sedang dalam perasaan yang risau. Mungkin Pak Hartoyo bisa menceritakan apa sih sebenarnya yang terjadi, Pak? Iya Bu, akhir-akhir ini saya memiliki kerisauan. Nah, kerisauan saya Mm-mm. itu karena melihat semangat dan juga motivasi dari Bapak Ibu guru saat melakukan kolaborasi aktif tentang pengerjaan pekerjaan sekolah ini nampaknya perlu ditingkatkan lagi. Seperti itu, Bu Eni. Begitu. Nah, kira-kira ini harapan Pak Hartoyo ketika kita ngobrol berdua melihat kondisi yang demikian apa, Pak? Begini Bu, saya memiliki tujuan. Nah, tujuan saya adalah kalau bisa atau di waktu berikutnya semangat dan juga Hmm. motivasi dari Bapak Ibu guru untuk melakukan pekerjaan sekolah lebih mampu untuk berkolaborasi aktif semuanya, baik antara guru muda, guru senior Hmm. maupun dari semua tenaga kependidikan yang ada di sekolah saya, begitu. Wah, bagus sekali nih tujuan Pak Har. Kalau begitu, coba Pak Har identifikasi dulu. Apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab menurunnya semangat kolaborasi dari rekan sejawat tersebut? Begini Bu, bahwasanya semangat dan juga motivasi untuk melakukan kolaborasi aktif dari Bapak Ibu Mm-mm. guru di sekolah yang saya rasakan kali ini memang agak menurun. Nah, ini Mm-mm. dipicu oleh beberapa guru senior yang susah menerima pembaruan di bidang pendidikan, utamanya pada Mm-mm. teknologi informasi dan juga berbagai perubahan pada kurikulum yang baru. Mm-mm. Sebelumnya Pak Har sudah pernah komunikasi dengan beliau-beliaunya? Alhamdulillah Bu, beberapa sudah saya lakukan untuk komunikasi dan diskusi. Namun Uh-uh. memang tidak serta-merta dan juga memiliki hasil yang instan. Insya Allah bertahap Mm-mm. tetap akan saya lakukan diskusi agar semua hasil yang baik dan tujuan yang ideal tersebut bisa tercapai. Oh gitu. Nah sekarang menurut Pak Har kondisi ideal rekan sejawat itu bisa berkolaborasi dengan semangat itu apa sih Pak sebenarnya? Begini Bu, semangat kolaborasi dan juga tujuan ideal yang saya gambarkan adalah semua Mm-mm. Bapak Ibu guru, baik senior, kemudian maupun Mm-mm. guru-guru muda yang baru, bahkan tenaga kependidikan, saling mengisi, saling membantu antara satu sama yang lain, dan tetap bekerja sama, aktif, dan juga kompak dalam menyelesaikan pekerjaan sekolah. Betul, saya sepakat sekali dengan pendapat dari Pak Har. Nah, ini apakah kemudian Pak Har merasa ada kesulitan untuk mewujudkan kondisi ideal tersebut? Iya Bu, untuk kesulitannya adalah kadang saya memerlukan waktu untuk Mm-mm. melakukan perubahan pada nasihat-nasihat ataupun saran-saran yang bersifat membangun kepada Bapak Ibu guru senior ataupun tenaga kependidikan lain. Kemudian Mm-mm. kesulitannya lagi tentunya sesuatu yang baru pasti akan belum langsung bisa diterima oleh Bapak Ibu guru yang sudah senior, apalagi Mm-mm. mereka pengalaman mengajar itu sudah jauh lebih lama dibandingkan dengan saya. Mm-mm. Mm. Nah,
Lantas, apa ini yang akan dilakukan oleh Pak Har dengan menghadapi situasi yang demikian? Begini Bu, untuk langkah yang pertama yang ingin saya lakukan adalah satu, meningkatkan kualitas dari komunitas praktisi yang ada di sekolah. Yang kedua adalah menggalakkan lagi kegiatan MGMP dari masing-masing guru mata pelajaran di sekolah. Yang ketiga tentunya adalah langkah yang mampu untuk menjadikan hiburan ya, bagi Bapak Ibu guru, yakni mengadakan acara atau kegiatan bersama, entah itu berupa makan bersama atau mengadakan semacam studi banding bersama yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kerukunan dan juga keakraban dari seluruh warga sekolah yang ada di sekolah saya, begitu. Mm-mm. Mungkin ada lagi menurut Pak Har yang butuh dilakukan? Mungkin 3 itu dulu Bu untuk di saat ini, karena sembari dengan berjalannya waktu insya Allah nanti pasti akan terpikir lagi cara-cara yang akan mampu meningkatkan kualitas dan juga motivasi semangat kolaborasi dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolah saya. Ya. Nah, ini kalau menurut Pak Har sendiri ya, tadi kan ada 3 hal rencana yang ingin dilakukan Pak Har. Nah, kira-kira nih prioritas utama yang akan dilakukan yang mana ini, Pak? Ini Bu, nampaknya adalah langkah pertama yang akan saya prioritaskan terlebih dahulu, yakni melakukan proses untuk peningkatan kualitas dari komunitas praktisi yang ada di sekolah saya. Insya Allah dengan itu, maka banyak kegiatan yang bisa saya dan juga rekan sejawat lain bisa lakukan bersama-sama dengan lebih intens. Seperti itu. Oke. Nah, dengan prioritas utama tersebut, kira-kira strategi apa yang akan digunakan oleh Pak Har mencapai tujuan itu? Nah, untuk bentuk dan juga strategi yang akan saya lakukan dalam mencapai langkah pertama tersebut, Bu, tentunya adalah pengisian berbagai pekerjaan sekolah bersama-sama. Yang pertama adalah pengisian PMM bersama oleh Bapak Ibu guru, baik muda maupun yang sudah senior. Biasanya nanti yang senior akan dibimbing oleh yang muda dan memang lebih giat untuk melakukan proses aktualisasi diri dalam hal teknologi pembelajaran. Kemudian selain pengisian PMM nanti juga akan ada proses pembuatan RPP baru, yakni RPP dalam kurikulum merdeka, RPP terintegrasi 5 KSE dan berdiferensiasi, yang diharapkan dengan RPP dengan penambahan tersebut mampu untuk membuat karakter siswa di sekolah jauh lebih bagus daripada yang sebelumnya, begitu. Ya, saya sangat mendukung sekali nih dengan strategi yang akan dilakukan oleh Pak Har. Memang betul ya, kolaborasi antara guru yang muda dengan guru yang lebih senior itu memang sangat dibutuhkan ya Pak ya, apalagi terkait dengan tadi sudah disampaikan penggunaan teknologi atau pembuatan RPP itu memang butuh adanya kolaborasi bersama. Nah, sekarang komitmen apa ini yang akan dilakukan oleh Pak Har terhadap rencana aksi yang sudah Pak Har buat tadi? Ya Bu, tentunya saya memiliki komitmen, yakni bersungguh-sungguh untuk mengawal semua langkah-langkah tujuan yang ingin saya capai, sehingga mulai dari awal sampai akhir insya Allah dapat mewujudkan tujuan ideal yang sudah saya harapkan. Oke, semoga komitmen Pak Har bisa berjalan lancar ya Pak ya. Ya Bu. Nah, sekarang untuk merealisasikan atau mendukung komitmen Pak Har itu, kira-kira siapa saja ini yang perlu diperbantukan oleh Pak Har? Atau mungkin Pak Har mau melakukannya sendiri? Begini Bu, nampaknya untuk suatu tujuan yang besar dan melibatkan instansi sekolah,
maka saya juga membutuhkan kebijakan ataupun bantuan dari pengelola sekolah, utamanya dari pimpinan sekolah, karena beliau-beliau sebagai pemangku kebijakan yang akan membantu saya dalam hal perencanaan maupun dalam hal pelaksanaan. Ya, betul Pak, benar. Langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pak Har. Nah, sekarang gimana menurut Pak Har? Masalah yang awal tadi diungkapkan, bagaimana untuk meningkatkan semangat kolaborasi rekan sejawat di satuan pendidikan dengan obrolan yang sudah kita lakukan ini, apa yang dirasakan Pak Har? Alhamdulillah Bu, setelah ada diskusi santai dan juga ngobrol dengan Ibu, maka perasaan saya lebih tenang, rileks, dan yang awal mula ada kerisauan akhirnya sudah terselesaikan. Alhamdulillah, berarti sudah terselesaikan, terpecahkan nih masalahnya. Iya Bu, alhamdulillah sudah terselesaikan dan mendapatkan solusi yang terbaik. Oke, nah kalau begitu ini Pak Har sudah bisa mulai aksi ya, menjalankan rencana yang tadi sudah kita obrolkan. Baik Pak Har, karena ini kita ada jam ya, jadi obrolan kita pada siang hari ini bisa kita lanjut di obrolan berikutnya. Atau mungkin ada hal lain yang ingin Pak Har sampaikan? Nampaknya untuk saat ini cukup itu tadi dulu Bu. Dan waktu berikutnya, insya Allah jika saat ada kesulitan atau apapun lagi, saya akan segera melakukan proses konfirmasi. Iya, oke. Baik Pak Har, Pak Har bisa melanjutkan aktivitas berikutnya. Saya juga akan melanjutkan aktivitas saya yang lain. Oke, sampai bertemu besok Pak Har ya. Assalamualaikum. Iya Bu, sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Merdeka belajar.